Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dans di pembahasan Suikoden. Tapi di video ini gue nggak bakal bahas tentang game ataupun teori Suikoden, karena kemarinan gue baca ada yang minta bahas Suikoden 2, ada yang pengen gue bahas Suikoden 3. Dan menurut gue, kalau gue bahas story gamenya Suikoden 3, jujur aja untuk sekarang gue agak susah buat ngejelasinnya secara detail. Contohnya kayak alasan Luke yang jadi villain di Suikoden 3, karena alasan dia menjadi villain bukanlah alasan yang simpel atau pasaran kayak pengguna turun lainnya. Dan juga alasan Luke berhubungan dengan misteri klan Sindar dan Hikusak sang penggila turun. Karena itu, di sini gue mau bahas atau nge-review manga Gensho Suikoden 3 dari volume 1 chapter 1 sampai tamat. Supaya kalian bisa tahu bahwa ada beberapa plot hole dari game Suikoden 3 yang ternyata jawabannya ada di manganya. Oke, daripada kelamaan langsung aja kita ke pembahasannya. Di volume 1 chapter 1, cerita berfokus ke backstory-nya Hugo dan juga Chris Likefellow. Hugo adalah seorang anak laki-laki dari kepala suku klan Karaya yang bernama Lucia. Di pembukaan chapter, terlihat Hugo dan Ayla yang pada saat itu masih kecil, mereka sedang ikut berburu bersama Jimba dan Beckham. Lalu tiba-tiba, Beckham mendengar suara Griffon yang sedang berteriak kencang di daerah bebatuan. Karena mengira ada keributan yang serius sedang terjadi, akhirnya mereka berempat memutuskan untuk mengecek lokasi tersebut. Dan ternyata ada seekor Griffon yang tewas tertembak panah. Beckham dan Jimba berspekulasi bahwa Griffon tersebut tewas karena bertarung dengan petualang. By the way, definisi petualang yang dimaksud Jimba dan Beckham di sini bukanlah petualang yang bisa kita lihat sekarang. Petualang yang mereka maksud adalah orang-orang yang hidupnya nomaden dan memiliki kemampuan bertarung yang cukup hebat. Contohnya, kalau di Suikoden 3 ada kelompoknya Gedo dan kelompoknya Duk. Yap, mereka adalah tentara bayaran yang disewa Harmonia untuk mencari informasi penting dan mencari informasi tentang turun. Karena itulah mereka bisa disebut sebagai para petualang. Balik ke story-nya, di saat Jimba dan Beckham sedang mengecek keadaan sekitar, Hugo dan Ayla menemukan seekor anak Griffon yang ketakutan dan terlihat sedih, yang berlindung di balik sayap ibunya yang tewas ditembak para petualang. Nah, pada saat itu, Jimba dan Beckham memiliki rencana yang bisa dibilang cukup kejam. Mereka ingin membesarkan anak Griffon tersebut hingga cukup dewasa, lalu menjualnya kepada pedagang besar dengan harga yang sangat mahal. Karena itu, Jimba, Beckham, dan juga Lucia membiarkan anak Griffon tersebut untuk tinggal di desa Karaya dan membiarkan Hugo mengurusnya. Mereka memberikan alasan palsu kepada Hugo kalau Hugo bisa menjadi teman dari Griffon kecil tersebut. Dan akhirnya berteman deh tuh, Hugo dan Griffon kecil yang diberi nama Fubar, tanpa mengetahui rencana Lucia dan orang-orang Karaya. Tapi disinilah dimulainya persahabatan antara Hugo dan Fubar yang gak diceritain di game Suikoden 3. Awalnya, Fubar masih sedikit liar dan sering diganggu oleh hewan-hewan sekitar. Tapi Hugo tidak pernah menyerah untuk menyayangi dan melindungi Fubar. Sampai akhirnya perlahan-lahan mereka pun menjadi sahabat dekat dan menjadi partner dalam segala hal. Singkat cerita, setelah beberapa tahun, akhirnya Lucia dan orang-orang Karaya mulai menjalankan rencananya. Ketika Hugo melihat Fubar dikurung dan mengetahui rencana mereka selama ini, Hugo meminta Lucia untuk melepaskan Fubar karena Fubar bukanlah barang. Hugo juga berjanji bahwa ia bisa menjamin kalau Fubar tidak akan menyakiti siapapun selama ia masih hidup. Tetapi meskipun Hugo sudah memohon kepada mereka, Lucia tetap tidak mau mengubah keputusannya. Karena dia dan orang-orang Karaya berpikir bahwa semua Griffon yang ada di dunia ini sama saja. Ketika mereka sudah dewasa, mereka akan menyakiti dan membunuh manusia. Karena pada dasarnya, Griffon adalah monster ganas yang hidup di alam liar dan sering membunuh manusia atau makhluk lain yang bertemu dengannya. Nah, akhirnya, karena nggak mau Fubar dipelihara orang lain yang belum tahu nasibnya kayak gimana dan belum tentu bahagia, pada malam hari Hugo membebaskan Fubar dan membawa Fubar ke hutan agar setidaknya Fubar bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik di habitatnya. Tapi, tak lama setelah Hugo meninggalkan Fubar di hutan, dia mendengar jeritan Fubar yang terkena jebakan manusia. Dan di saat Hugo berusaha untuk menolong Fubar, tiba-tiba ada sekelompok serigala yang sudah bersiap untuk menyerang mereka berdua. Nah, di momen ini, Fubar sempat takut karena Fubar belum pernah bertarung sebelumnya. Dan bahkan, Fubar juga belum bisa terbang sebagaimana Griffon pada umumnya. Karena sadar kalau Fubar kakinya sedang terjerat dan tidak bisa bertarung, Hugo berusaha melawan para serigala tersebut sendirian. Awalnya, Hugo berhasil membunuh beberapa serigala. Namun karena jumlahnya terlalu banyak, Hugo akhirnya tumbang dan hampir tewas dimakan oleh para serigala tersebut. Tapi karena melihat Hugo hampir mati dan menyuruh Fubar untuk kabur, Fubar merasa bersalah dan banyak berutang budi kepada Hugo. Lalu akhirnya, muncullah keberanian di dalam hatinya dan kebangkitan kekuatannya sebagai seekor Griffon.
Alhasil, Fubar berhasil mengalahkan para serigala yang menyerang mereka dan membawa Hugo yang pingsan kembali ke desa Karaya sambil menggendong Hugo di punggungnya. Berkat kejadian itu juga, orang-orang Karaya akhirnya menganggap Fubar sebagai bagian dari mereka dan mempercayai serta membiarkannya tinggal bersama mereka di desa Karaya. Lanjut ke pertengahan chapter, cerita berganti dari masa lalu Hugo ke masa lalu Chris. Cerita dimulai ketika peperangan antara Zaxxon Confederation melawan Graceland yang sedang berlangsung. Pada saat itu, Chris yang sudah menjadi tangan kanan atau letnan dari Kapten Zaxxon yang bernama Galahad, sedang mengingat masa lalunya tepat beberapa saat sebelum pertempuran berlangsung. Chris Likefellow, seorang anak perempuan cantik yang terbiasa hidup dalam kesepian dan kesendirian. Hal itu dikarenakan ayahnya yang bernama Wyatt Likefellow dikabarkan telah menghilang di tengah peperangan antara Zaxxon dan Graceland saat Chris masih kecil. Ibunya Chris yang bernama Anna juga sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Jadi semasa hidupnya, Chris hanya tinggal berdua dengan seorang pelayan keluarga Likefellow yang setia. Saat berusia 13 tahun, Chris memutuskan untuk masuk Akademi Pelatihan Ksatria Zaxxon. Karena sejak kecil, Chris memiliki mimpi untuk menjadi seorang ksatria agar bisa mengikuti jejak ayahnya. Namun, karena Chris adalah seorang wanita, dia sering diremehkan dan mendapatkan ejekan dari teman-temannya. Kata-kata yaitu kamu hanyalah seorang wanita selalu menghantui pikiran Chris dan membuat Chris berpikir, apa yang salah jika seseorang terlahir sebagai wanita? Tapi, kata-kata mereka tidak mematahkan semangat dan cita-cita Chris untuk menjadi seorang ksatria Zaxxon. 3 tahun kemudian setelah kelulusannya dari akademi, Chris langsung mendapatkan pangkat Secondary Knight yang bekerja di bawah Kapten Galahad. Nah, bagi kalian yang belum tahu, simpelnya Secondary Knight itu adalah orang-orang di bawah naungan kapten yang memiliki kemampuan terkuat dibandingkan prajurit biasa. Saat pertama kali bertemu dengan Galahad, Galahad mengatakan bahwa ia mengenal ayahnya Chris alias Wyatt Likefellow. Tetapi saat Chris menanyakan apakah ayahnya masih hidup, Galahad tidak bisa memberikan jawaban yang pasti kepada Chris, atau bisa dibilang Galahad sudah tidak memiliki harapan bahwa ayahnya Chris masih hidup. Tak lama kemudian, Chris juga bertemu dengan ahli strategi Zaxxon yaitu Salam Haras dan juga Secondary Knight lainnya. Mereka adalah Percival, Leo, Borus, dan juga Roland. Nah, ketika Chris bertemu dengan mereka, Chris merasa bahwa ini adalah pertama kalinya dia tidak direndahkan hanya karena dia adalah seorang wanita. Mereka tidak membeda-bedakan gender dan justru memperlakukan Chris dengan perlakuan yang sedikit spesial. By the way, fun fact, Borus ini udah suka sama Chris sejak pandangan pertama. Tapi Chris selalu menghindar dan para Secondary Knight lainnya juga berusaha memberikan batas antara Chris dan Borus. Ya, simple aja sih, karena mereka tahu kalau Borus ada rasa sama Chris. Dan lucunya, si Borus juga selalu nyangkal kalau dia lagi diledekin Secondary Knight lainnya tentang Chris. Lanjut lagi ke story-nya, ternyata di manga juga diungkap bahwa anaknya Gustav yaitu Lily Pendragon dari sebelum timeline dimulainya Suikoden 3 udah saling kenal sama si Chris. Hal itu karena pihak-pihak yang memiliki hubungan erat dengan Zaxxon, beberapa petingginya selalu diundang ke pesta Hari Nasional Zaxxon sebagai perwakilan. Nah, cuma hubungan Lily dan Chris memang gak dekat atau bahkan bisa dibilang gak baik. Hal itu karena beberapa lama setelah Chris menjadi Secondary Knight dan ditugaskan untuk menjaga pesta. Ya, seperti yang kita tahu, Lily itu orangnya suka cari masalah dan berbuat seenaknya. Pada saat itu, Lily mengajak Chris berdansa yang padahal Chris sedang dalam tugas dan sudah menolaknya dengan baik-baik. Mendengar jawaban dari Chris, Lily langsung menggunakan namanya dan juga nama ayahnya dengan mengatakan, "Emang lo punya hak buat nolak gue? Lo nggak tahu gue siapa? Gue ini Lily Pendragon loh, anaknya Gustav Pendragon si Presiden Tinto." Anjay. Nah, lalu si Chris menjawab, dia bilang dia nggak tahu kalau yang di hadapan dia saat ini adalah Lily Pendragon. Karena emang dia nggak tahu, bukan pura-pura nggak tahu buat ngejek si Lily. Tapi di sini Lily nampar si Chris karena dia ngira kalau si Chris merasa lebih hebat darinya. Lily juga bilang, lo mending tidur nyenyak aja di Knighthood karena emang cuma itu yang bisa lo lakuin. By the way, Knighthood itu adalah asrama yang dibuat untuk tempat tinggal para ksatria Zaxxon. Nah, langsunglah karena nggak terima ditampar dan dihina, si Chris nampar balik dan akhirnya keadaan mulai sedikit gaduh. Tapi untungnya, di situ ada Percival yang ngebawa Chris kabur dari sana supaya keadaannya nggak semakin kacau. Yes, flashback berakhir dan panel berganti lagi ke masa sekarang. Dan di sini kita diperlihatkan bahwa seluruh pasukan yang berada di bawah komando Kapten Galahad
Mereka semua telah dikepung oleh prajurit-prajurit dari Graceland. Lalu saat Galahad ingin melarikan diri bersama pasukannya, Dupa berhasil mengejar Galahad dan membunuhnya di hadapan Leo. Hal itu membuat Chris sempat putus asa setelah mendengar kabar dari Leo bahwa Galahad telah tewas. Tapi berkat bantuan Salom dan keinginan Chris untuk tidak kehilangan orang-orang yang berharga lagi, akhirnya Chris yang pada saat itu berpangkat letnan, ia memerintahkan pasukan Zeksen untuk melawan balik dengan strategi Salom, dan alhasil mereka pun berhasil memukul mundur pasukan Graceland dari pertempuran. Yap, kejadian inilah yang membuat Chris dijuluki sebagai Silver Maiden di awal-awal chapter 1 Chris di game Suikoden 3. Volume 1 chapter 2 nanti adalah story awal untuk chapter 1 Hugo dan chapter 1 Chris kalau di game Suikoden 3. Oke semuanya, mungkin segitu aja pembahasan kali ini untuk manga Gensou Suikoden 3 volume 1 chapter 1. Dan ya, arigatou gozaimasu, salam hikikomori.